wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah tak pilih kasih, Allah tak pilih sayang. Segalanya dikasih, segalanya disayang. Berkat kasih dan sayangnya kepada kita semua, Allah limpahkan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas. Dan semoga setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tentunya tetap tercurah atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang merupakan tokoh teladan terbaik dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman. Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari agama, suku, bahasa, tradisi, dan lain sebagainya. Karena keberagamannya menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang utuh, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu Indonesia. Indonesia salah satu keberagamannya yaitu agama. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Dalam beribadah setiap manusia berbeda-beda. Misalnya, umat Islam melaksanakan ibadahnya terhadap Tuhan dengan melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Umat Kristen melaksanakan ibadahnya terhadap Tuhan dengan melaksanakannya beribadah atau berdoa setiap hari Minggu di gereja. Begitu pula perbedaan-perbedaan yang ada pada agama yang lain, sehingga dibutuhkan sikap untuk saling menghormati dan saling menghargai dalam berkeyakinan, yaitu moderasi beragama atau moderat dalam beragama. Artinya tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, berada di pertengahan. Dalam berkeyakinan, setiap manusia harus memiliki keyakinan yang absolut. Artinya memahami bahwa agamanya lah yang paling benar. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, maka dia juga harus memberikan ruang kepada orang lain untuk bebas dalam memilih agama atau keyakinan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah dibutuhkan moderasi beragama dan mengenal indikator-indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Prinsip-prinsip konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Zaman sekarang merupakan zaman demokrasi, di mana setiap orang seakan-akan bebas berpendapat, bebas berbicara, bebas men-share, sehingga terjadi perang informasi yang mewujudkan opini publik. Sehingga terjadi ketidakseimbangan karena adanya hoax, fitnah, ujaran kebencian, menyesatkan atau mengkafirkan. Sehingga untuk menyeimbangkannya kembali dibutuhkan cek dan recheck, saring sebelum sharing. Kemudian yang kedua yaitu toleransi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya dengan cara saling memaafkan. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan kaum yang pernah berbuat jahat ketika beliau berdakwah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi pun menjawab, Al-Hanifiyatus Samha, yaitu agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita dapat memahami bahwa Rasulullah memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan semestinya kita tidak menghalangi, bahkan tidak sama sekali menjatuhkan orang yang berbeda agama dengan agama yang kita anut. Itu anti kekerasan. Maksudnya apabila ada individu atau kelompok yang mengajak kita untuk melaksanakan kekerasan agar tujuannya tercapai, maka seharusnya kita menolaknya. Kemudian yang keempat yaitu menerima tradisi. Ada pemahaman yang menolak tradisi secara mutlak dengan alasan bid'ah, tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada pemahaman yang menerima tradisi secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama dikenal urf gairu syar'i, yaitu tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam
dan urf syar'i, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks moderasi beragama, syariat yang tidak bertentangan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka boleh dipakai, sementara tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh dipakai. Al-adatul muhakkamah, tradisi atau adat istiadat boleh dijadikan sebagai acuan hukum fikih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah moderatkah kita dalam beragama? Adapun ciri-ciri moderat dalam beragama yaitu yang pertama, keterbukaan. Artinya mau menerima masukan ataupun kritikan kemudian mendiskusikannya. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Contohnya, kita sebagai umat Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dapat mendefinisikannya, tidak memahami secara tekstualitas saja. Kita dapat memahami mana sunnah muakkad, mana sunnah ghairu muakkad. Kemudian yang ketiga, sadar akan keterbatasan dan berorientasi atas kemanusiaan, artinya saling menghargai dan menghormati atas segala perbedaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini demikianlah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.